Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak kelas 7A dan 7D ya, karena 7B udah Zoom. Nah, di materi terakhir ini sebelum kita ulangan, jadi ulangan itu ada dua, yaitu ulangan praktek dan ulangan teori. Nah, apa sih ulangan prakteknya, kan lagi corona gitu ya. Nah, ulangan prakteknya ini kalian akan dibagi 5 orang, tapi 7A itu ada 27 orang ya, 27 orang. Berarti ada yang 6 orang, ada yang 5 orang gitu ya. Jadi per kelompok minimal 5 orang. Dan kalian akan membuat video berbalas pantun. Jadi misalkan saya akan membacakan sebuah pantun gitu ya. Pantunnya contohnya seperti ini. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, hidup tak akan mencapai semua harapan. Lihat ya di belakangnya, kalau kalian lihat A-nya sama, terus belakangnya ada yang huruf N-nya juga sama. Nah, nanti teman kalian yang satu lagi itu sama ngebales pantun kalian tentang buang sampah lagi gitu ya. Buang sampahnya lebih didetailin lagi, mungkin buang sampahnya terus di tempat sampah, terus atau enggak harus bisa memisahkan sampah yang masih bisa dipakai, didaur ulang, atau yang kalau tong sampah tuh suka ada yang warna hijau, yang kuning ya, kuning sama biru gitu. Nah, itu tugas prakteknya. Saya ulangi lagi. Yang pertama, kalian akan dibagi kelompok minimal 5 orang per kelompoknya. Lalu akan ditugaskan membuat video berbalas pantun. Jadi direkam satu persatu. Nanti ada satu orang yang akan menggabungkan videonya, diupload ke YouTube. Nah, diupload ke YouTube-nya, kalau nggak bisa nanti Bapak kasih tutorialnya. Terus diupload ke YouTube. Nah, linknya baru dikasihin ke Bapak. Pak, itu kapan mulai di prosesnya? Jadi kan kita seminggu 2 kali nih ketemu. Nah, nanti setelah pelajaran yang hari ini, yaitu hari Rabu nanti tanggal 3 Januari 2021, kalian harus udah bikin per kelompok itu udah jadi teksnya gitu ya. Jadi teks pantunnya udah ada, misalkan satu kelompok kan 5 orang ya, berarti sudah ada 5 pantunnya. Nanti kirimin ke Bapak di GCR. Terus yang kedua itu hari Senin tanggal 8 Januari kalian sudah mulai proses editing gitu ya. Dan tanggal 10 Januari 2021 kalian sudah ngasihin linknya ke Bapak yang sudah diupload ke YouTube-nya. Gitu ya, itu yang tugas yang pertama. Tugas yang kedua, bukan tugas ketang. Jadi kalian tinggal nyatet aja apa yang Bapak bicarakan sekarang, yaitu tentang kebahasaan teks pada puisi rakyat. Yang pertama itu ada kalimat perintah, jelas kalau dilihat dari ciri-ciri puisi rakyat ya, syair pantun gurindam, itu pasti tujuannya untuk kebaikan gitu ya, biasanya untuk menasehati ya. Pasti kalau kalimat perintah itu menasehati untuk perintah yang ke arah yang lebih baik. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya, itu nyuruh sih sebetulnya, perintah itu nyuruh lah, perintah itu nyuruh, dan nyuruhnya itu harus ke yang kebaikan. Yang kedua itu ada kalimat saran. Ini maaf ya terkecil, Bapak besarkan dulu. Kalimat saran ini adalah kalimat yang berisi tentang ya saran pasti kepada orang lain untuk kebaikan orang lain, selalu ada ditambahkan untuk kebaikan orang lain. Biasanya ada kata sebaiknya, seyogianya, mirip lah sebaiknya sama seyogianya. Contohnya, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Nah, ini kan saran. Atau enggak gini, sebaiknya kamu membeli barang-barang yang dibutuhkan terlebih dahulu gitu ya. Itu seperti saran-saran seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan ini ya jelas lah untuk mengajak suatu kebaikan kepada orang lain. Contoh katanya biasanya suka ada kata ayo dan mari. Contoh kalimatnya, marilah kita jaga agar lestari. Jaga apa sih ya? Jaga hutan misalkan. Marilah kita jaga hutan agar tetap lestari. Kebayangnya sekarang kan lagi banyak bencana juga tuh. Bisa kalian ngangkat tema tentang yang lagi bencana gitu ya. Dan sebenarnya kalau hutan di Kalimantan tuh sekarang udah mulai gundul ya, banyak tambang gitu ya, banyak tambang, banyak perumahan dan sebagainya. Ya, otomatis ya menyebabkan banjir karena hutannya sudah diganti jadi lahan yang lain. Yang selanjutnya ada kalimat seru. Kalimat seru ini baru dengar ya kalian. Kalimat seru ini yang mengungkapkan hati gitu ya. Sesuatu yang menggunakan hati, perasaan, itu namanya kalimat seru. Misalkan aku senang, aku sedih, aku kagum, aku bahagia gitu ya.
betapa indahnya hari ini kalian memuji itu sebenarnya itu pakai hati gitu ya. Alangkah sedihnya, wah bukan main kalian terkejut, terheran-heran, itu kan pasti dari hati terkejut. Nah itu artinya kalimat seru. Yang selanjutnya ada kalimat larangan. Kalimat larangan ini adalah ya supaya orang tidak melakukan hal itu, atau enggak contoh katanya itu ada janganlah, hindarilah ya. Atau contoh kalimatnya janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Ya, itulah contohnya. Yang selanjutnya ini mungkin nanti ya kita bahas menghubung tujuan, mungkin ini konjungsi nanti ya pertemuan selanjutnya. Ya, saya harap kalian sudah mencatat. Kalau misalkan nggak ngerti silakan WA saya aja. Kalau misalkan masih nggak ngerti tapi nggak mau WA, silakan rewind ya YouTube ini, bisa di back ya, bisa di back ke belakang, di rewind aja, lihat bagian mana yang nggak ngertinya berulang-ulang. Tapi saya harap sih ini pelajaran SD sebetulnya gitu. Jadi yang hanya beda tuh yang ada di kalimat seru, itu satu-satunya yang beda. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi, tolong ini tugas ujian praktek, nanti kelompoknya Bapak bentuk ya, kelompoknya Bapak bentuk, tolong dikerjakan sesuai dengan rules yang tadi Bapak bacakan, oke? Tanggal-tanggalnya sudah jelas harus gimana aja. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.